Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua, dan tentunya semoga dalam keadaan sehat ya buat Tribuners. Tentu jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 15 Januari 2024 bersama saya Fiorina Jiretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kita beralih ke Kabupaten Jeneponto dengan judul kita pada malam hari ini, pohon tumbang di Jeneponto timpa pengendara. Satu pengendara sepeda motor tertimpa pohon tumbang di Jeneponto. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pahlawan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, tepatnya di hari ini, Senin 15 Januari 2024. Dan pengendara motor yang tertimpa pohon adalah seorang ibu yang tengah membonceng anaknya. Pantauan tribuntimur.com di lokasi pohon berukuran besar tersebut menutupi seluruh badan jalan. Arus lalu lintas pun tampak macet dari dua arah, yaitu dari arah Kota Makassar dan juga dari arah Kabupaten Bantaeng. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, berikut kami laporkan dari jurnalis Tribun Timur, Agung di Kabupaten Jeneponto. Selamat malam, rekan Agung. Selamat malam, Tio. Baik, boleh dijelaskan dulu bagaimana suasana dan juga kondisi cuaca di Kabupaten Jeneponto atau di lokasi Anda saat ini? Nah, Vio, betul sekali yang disampaikan pada siang tadi, tepatnya pada pukul 14:10, sebuah pohon tumbang di Baik. Jalan Pahlawan, Kecamatan Binamu, Jeneponto. Nah, untuk cuaca siang tadi, seperti pantauan kami sejak pagi hingga sore, hampir wilayah seluruh wilayah di Kabupaten Jeneponto memang dilanda hujan sedang hingga pada pukul 17:00 sore. Vio. Baik, berarti untuk saat ini kondisi atau juga cuaca di Kabupaten Jeneponto saat ini sudah hujannya sudah berhenti? Ya, Iya, betul rekan. sekali, Vio. Berdasarkan pantauan kami mulai pada pukul 5 sore tadi, hujan sudah mulai reda dan juga ruas jalan yang sempat tergenang di beberapa titik, utamanya di wilayah Pasego, Kecamatan Binamu, sudah dilalui banyak kendaraan, baik itu pemotor, Agung, mohon maaf. Ya, mungkin boleh dicopot dulu headsetnya. Ya, karena ada kresek-kresek, mungkin juga Tribuners mendengar hal yang sama. Ya, boleh diulang sekali lagi, mohon izin. Baik, Vio, betul Baik. sekali seperti yang kita ketahui, di mana pada pukul 14:10 yang tadi sebuah pohon berukuran besar tumbang di Poros Pahlawan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Nah, insiden ini terjadi di depan kantor pengadilan negeri atau di depan kafe Maestro yang mengakibatkan pengendara sepeda motor yang hendak melintas menjadi korban. Nah, diketahui korban tersebut adalah ibu dan anak yang berdomisili di Sidenre, Kecamatan Binamu, Jeneponto. Nah, pantauan kami setelah kejadian itu, para warga yang hendak berada di lokasi langsung mengevakuasi kedua korban, lalu kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Lantai Pasewang yang jaraknya kurang lebih dua dua setengah kilometer dari tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, selain itu, kejadian ini juga membuat arus lalu lintas dari arah Bantaeng maupun Makassar macet, sehingga pihak kepolisian dalam hal ini Satlantas Polres Jeneponto langsung melakukan pengalihan sementara atau rekayasa lalu lintas, di mana pengendara dari arah Makassar diminta untuk mengambil jalur alternatif di Jalan Ishak Iskandar untuk melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bantaeng. Sementara dari arah sebaliknya atau dari arah Bantaeng, para pengendara juga dialihkan menuju Jalan Karya apabila ingin melanjutkan perjalanannya ke Kota Makassar. Vio. Rekan Agung, mungkin terkait penyebab kejadiannya, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa ada
istilahnya setelah kejadian atau setelah insiden ada upaya yang dilakukan dari petugas keamanan dan juga beberapa tim lainnya, bagaimana rekayasa arus lalu lintas dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan penyebab kejadian tumbangnya pohon besar yang ada di Kabupaten Jeneponto ini? Nah, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kepala BPBD Kabupaten Jeneponto, yakni Bapak Andi Patopa, di mana penyebab tumbangnya pohon ini akibat dari lapuknya akar dari pohon dan juga terjadinya pengikisan tanah pada pohon, sehingga pohon yang berukuran tersebut, yang berukuran besar tersebut langsung jatuh ke badan jalan, sehingga dua ruas jalan dari dua arah ini langsung tertutup oleh pohon. Vio. Rekan Agung, apakah juga ini mungkin ada kaitannya dengan cuaca saat ini? Selain mungkin tadi dua faktor yang sudah disebutkan karena mungkin sudah lapuk ya, dan juga adanya pengikisan tanah, apakah mungkin juga ini yang menjadi penyebab adalah cuaca saat ini? Nah, betul sekali, memang sejak pagi hari tadi, tepatnya pada pukul 7 pagi hingga menjelang sore, wilayah Kabupaten Jeneponto atau hampir seluruh wilayah di Kabupaten Jeneponto dilanda hujan dengan intensitas sedang, sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu pemicu pohon tersebut tumbang dengan disertai angin yang cukup kencang pada sekitar pukul 14.20 atau pada saat pohon tumbang. Baik, ya untuk itu rekan Agung, terkait gambaran suasana di lokasi setelah kejadian atau mungkin tepatnya di malam hari ini, apakah mungkin arus lalu lintas masih juga macet atau juga tertutup atau seperti apa mungkin? Nah, pasca pemangkasan pohon yang dilakukan oleh pihak BPBD Jeneponto, saat ini ranting-ranting atau batang-batang pohon yang ada di lokasi telah dievakuasi ke pinggiran-pinggiran trotoar yang ada di sekitaran jalan Pahlawan tersebut. Nah, kemudian pihak dari BPD Jeneponto telah melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Jeneponto untuk mengambil ranting-ranting pohon atau batang-batang pohon untuk kemudian dibawa ke tempat penampungan sampah, Vio. Ya, tentunya sudah ada upaya untuk mensterilkan lokasi kejadian begitu ya. Lantas bagaimana dengan kondisi korban saat ini setelah mungkin dilarikan di rumah sakit umum daerah? Informasi terakhir yang kami terima dari pihak BPBD, di mana korban yang merupakan ibu dan anak ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Lantudeng Pasewang. Namun untuk luka yang kami terima, di mana salah satu dari ibu dan anak ini mengalami patah tulang karena terkena ranting pohon yang cukup besar seperti itu. Namun berdasarkan informasi dari lokasi, dari pihak kepolisian Polres Jeneponto yang ada di lokasi, di mana kedua korban ini selamat dari insiden naas ini karena ranting atau dahan pohon yang jatuh tepat di sela-sela dahan pohon yang besar itu, Vio. Berarti memang saat ini kita juga terus mendoakan kondisi korban agar cepat pulih, segera pulih. Mungkin juga terkait korban lainnya, apakah mungkin ada jumlah yang lain atau mungkin hanya 2? Nah, betul sekali, sejauh ini laporan yang kami terima dari pihak BPBD Jeneponto atau dari Kepala BPBD Jeneponto, yakni Bapak Andi Patopai, saat ini untuk insiden atau musibah pohon tumbang hanya terjadi di satu titik di wilayah Kecamatan Binamu Jeneponto, dan untuk korban luka lainnya yang ada di tempat kejadian tadi hanya 2 orang, yakni anak dan ibu. Oke, rekan Agung, mungkin terkait kita bahasnya mengenai musibah atau insiden seperti ini, apakah ini merupakan peristiwa pertama dalam tahun 2024 yang terjadi di Kabupaten Jeneponto?
Nah, betul sekali, Vio, untuk musibah bencana seperti ini adalah musibah yang paling pertama yang terjadi di awal tahun 2024. Namun, insiden-insiden kasus kriminal telah banyak terjadi di awal tahun 2024 ini, seperti kasus perkelahian yang berujung bentrok antar dua kelompok warga yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tamalate, yakni di Kecamatan Tamalate maupun di Kecamatan Bontoramba. Ya, untuk itu rekan Agung, tentunya kami juga mendoakan agar tidak ada lagi musibah atau insiden seperti ini terjadi, bukan hanya di Kabupaten Jeneponto, tapi juga kabupaten kota lainnya yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan juga di Indonesia. Semoga hal-hal seperti ini juga bisa terminimalisir. Terima kasih atas laporannya, rekan Agung. Selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami juga tayangkan cuplikan liputan topik kita hari ini serta wawancara bersama Kepala BPBD Kabupaten Jeneponto. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Baru 1 jam yang lalu telah terjadi pohon tumbang diakibatkan karena akarnya sudah mulai rapuh dan pengikisan tanah. Nah, ada tidak korban luka akibat pohon tumbang yang tumbang ini, Pak? Sementara yang korban ini ada 2 orang, pengemudi roda 2 yang sementara ditangani oleh pihak rumah sakit. Itu apakah kondisinya parah atau seperti apa, Pak? Sementara masih penanganan. Masih penanganan. Belum ada hasil yang keluar. Nah, untuk arus lalu lintas saat ini, Pak, apakah dialihkan atau seperti apa menurut pantauan Bapak? Sementara tadi waktu kejadian ada pengalihan arus, alhamdulillah sekarang sudah tertangani, arus sudah lancar. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 15 Januari 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan juga untuk berita terbaru bisa diakses melalui kanal berita kami www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiona Ceretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.